Insya Allah kita jam 11, paling lambat 11.15 menit udah selesai, paling lambat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Para majelis guru yang saya hormati, para wali santri, anak-anak sekalian, maaf satu persatu tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Saya wabil khusus sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Ulum saat ini memohon doa kepada Bapak Ibu. Tadi Buya Faisal sudah ngasih tahu kita di belakang itu sedang membangun bangunan 2 tingkat yang insya Allah kita gunakan untuk kegiatan pelatihan ekonomi syariah. Siapa nanti yang akan dilatih tentang keterampilan ekonomi syariah ini? Santri-santri yang aliyah, khususnya yang kelas 12 dan guru-guru muda, sehingga sebelum mereka tampil ke masyarakat mereka sudah punya keterampilan tentang ekonomi syariah. Siapa yang memberikan materi? Insya Allah kita sudah kerjasama dengan pihak asuransi syariah Al-Amin. Jadi nanti para pakar-pakar ekonomi syariah, maaf Bapak Ibu, tolong didengarin, ini tidak kami minta biaya sama sekali, nggak ada ya untuk pelatihan ekonomi syariahnya. Kalau Bapak Ibu ingin membantu misalnya pembangunan, silahkan, karena bagaimanapun memang yang namanya pembangunan saat ini ya biayanya cukup mahal kalau ada yang punya rezeki. Tapi untuk kegiatan ekonomi syariah nanti, untuk anak-anak bapak, anak-anak ibu, khususnya yang kelas aliyah, yang kelas aliyah dan khususnya lagi yang mau tulus, itu sama sekali kita tidak pungut bayaran, gratis semuanya untuk meningkatkan keterampilan dan skill putra putri bapak dan ibu sebelum terjun ke masyarakat. Dan alhamdulillah ya, di rumah Buya Idrianto yang tingkat atas itu kita juga sudah mulai ya kajian tafsir dan ulumul Quran, dan insya Allah nanti sore sudah pertemuan yang kedua, itu kita juga peruntukkan untuk santri-santri aliyah dan khususnya yang mau tamat dan guru-guru muda, supaya sebelum lulus sudah punya keahlian ya Buya ya, yang insya Allah mudah-mudahan narasumbernya mayoritas ahli-ahli tafsir ya, doktor, profesor doktor yang kita undang ke sini. Dan itu pun maaf tidak minta dana sumbangan kepada wali santri ya, jadi nggak ada minta dana ke wali santri serta anak-anaknya yang kelas aliyah. Nah ini insya Allah para narasumbernya ahli-ahli tafsir, ahli-ahli tentang ilmu Al-Quran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah ilmu putra-putri Bapak. Maka saya minta tolong saya minta semuanya niatkan di Nurul Ilmi ini sampai lulus, sampai tamat. Dan tahun ini sudah saya bilang sama Ustadz Bahrul,
Untuk kelas aliyah, anak-anak bawa laptop silahkan. Saya sudah bilang. Dan insya Allah ya. Tapi bawa laptop nggak boleh ditaruh di kamar. Nanti kita sediakan lemari, kita simpan dan waktu-waktu tertentu anak-anak itu boleh membawa laptop. Supaya anak-anak kita ini tamat pesantren sudah sedikit banyak bisa mengoperasikan apa yang disebut dengan komputer. Bapak Ibu, tolong saya minta dukungan dari Bapak Ibu semua. Dan mohon saya dengan hormat ya, tolong ya jangan dibilang saya dikit-dikit ngomong keuangan, karena bagaimanapun tolong ya, yang namanya uang SPP bulanan tolong kalau bisa dibayar tepat waktu. Tadi saya udah ngomong dengan ketua ISNI ya, pengarah Ustaz Sa'di ya. Ustaz Sa'di ini sebagai koordinator yang akan menangani masalah Ikatan Santri Nurul Ilmi. Saya bilang mulai saat ini Ustaz tolong cari pelatih futsal untuk anak-anak kita saja. Dan alhamdulillah beliau menyanggupi, karena ternyata ada santri Nurul Ilmi yang belajar di UNJ jurusan olahraga, betul ya? Jurusan olahraga dan ahli dalam bidang futsal anak Nurul Ilmi. Insya Allah nanti mereka kita panggil ke sini untuk melatih anak-anak kita main futsal. Gimana, siap? Siap? Siap. Ya, saya mohon tolong Bapak Ibu benar-benar dukung, doakan anak Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kata Buya tadi ya, anak-anak kita bukan cuma pintar, bukan hanya berilmu, tapi punya skill, punya keterampilan. Dan tolong ya, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu ya, ada di grup itu yang bilang supaya kami ketemu anak-anak kami lama, pengajian begini ini ditiadakan aja katanya. Ya Allah, saya kadang-kadang sedih kalau ada orang tua ngomong kayak begini. Ditiadakan aja, nggak perlu itu. Kami yang perlu gimana ketemu anak kami yang lama katanya. Ini sebetulnya acara seperti ini Bapak Ibu tidak semua pesantren berani mengadakan. Ya, nggak semua pesantren. Manfaatnya ini laboratorium anak Bapak Ibu untuk biasa tampil di depan orang banyak. Ya, karena orang pintar bagaimanapun, banyak ilmu bagaimanapun, tapi kalau nggak punya percaya diri, tidak biasa tampil di orang banyak, maaf, nanti di masyarakat bermasalah. Silahkan tanya, ya, nggak perlu saya sebut ya secara detail. Di sini ada beberapa perumahan, ya, ada beberapa perumahan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Di perumahan itu anak santri dari berbagai macam pesantren. Tapi kalau sudah Ramadan, kalau sudah kultum, kalau sudah jadi imam, kalau sudah urusan di masyarakat ya, yang namanya pesantren kilat, itu nggak sedikit 1, 2, 3 perumahan itu yang lapor ke saya, yang tampil itu kebanyakan adalah santri Nurul Ilmi. Nggak perlu saya sebut di mana, nanti diskriminasi lagi dibilang. Betul, serius Pak. Yang jadi imam, alhamdulillah anak kita. Kultum Ramadan, alhamdulillah anak kita. Ketika dipercayakan ada pesantren kilat untuk anak-anak remaja di situ, anak Nurul Ilmi lagi yang tampil sebagai pelaksana dan sebagai narasumbernya. Alhamdulillah. Baik yang laki maupun perempuan. Ya, ini bukan hoax, ini laporan dari pengurus masjid ke saya, dan saya klarifikasi kepada orang tua pun persis seperti apa yang dikatakan. Ya, karena untuk tahun ke depan yang kata Buya tadi, orang berilmu bagaimanapun, pintar bagaimanapun, kalau tidak punya skill sering tampil di depan umum, tidak punya kemampuan untuk tampil di depan umum, akan tertinggal. Ya, makanya itu dalam sistem pendidikan
ya, dalam sistem pendidikan yang pernah saya ikuti ceramah-ceramah motivasi, ternyata kesuksesan seseorang di masyarakat tidak cukup hanya modal ilmu, tidak cukup hanya modal kepintaran, tapi juga harus modal apa yang disebut dengan skill, keterampilan. Makanya itu kecerdasan saat ini itu bukan hanya kecerdasan yang disebut IQ, intellectual quotient, kecerdasan intelektual, nggak cukup hanya kecerdasan spiritual quotient, kecerdasan spiritual, nggak cukup hanya kecerdasan emosional, ada kecerdasan yang harus dimiliki oleh setiap pelajar pada saat ini kalau ingin sukses di masyarakat, yaitu soft skill quotient. Ya Bu ya, betul ya, Ustaz Isa, soft skill quotient. Ya, nanti silahkan lihat di YouTube atau lihat di chat GPT apa itu soft skill quotient. SOFTSKILL, soft skill quotient. Silahkan lihat. Itu salah satu yang harus dimiliki oleh setiap pelajar, oleh setiap santri, oleh setiap mahasiswa kalau ingin sukses di masyarakat. Dan alhamdulillah Nurul Ilmi dari awal sudah memulai menanamkan soft skill quotient kepada santri-santrinya. Alhamdulillah. Dengan cara seperti ini, ada acara namanya pengajian wali santri. Ini gunanya apa? Membiasakan anak-anak bapak dan ibu tampil di depan umum dengan cara sholat 5 waktu yang jadi imam santri anak kelas 12 ya. Kalau kelas 12-nya sudah keluar, misalnya bulan Mei, itu anak kelas 11 yang jadi imam sholat 5 waktu. Menjadi apa lagi? Menjadi khotib Jumat ya. Di pesantren itu anak-anak semua supaya sering tampil di masyarakat. Bahkan setiap acara apapun di sini yang tampil adalah semua anak-anak. Bahkan Bapak Ibu ya, yang lama pun sudah tahu kalau ada perayaan Maulid Nabi, walaupun yang diundang cukup banyak orang ya, tetap ya kami tidak pernah mengundang orang luar untuk mengisi acara kecuali penceramah utama. Ya, kayak tahun lalu penceramah utama guru kita Syekhuna Kiai Syukran Ma'mun, tapi yang protokolnya acara apanya semua yang tampil ceramah sebelum beliau adalah santri semua. Kenapa? Supaya santri Nurul Ilmi biasa tampil di depan umum. Jelas Pak Ibu ya. Jadi tolong saya mohon jangan ada lagi ngomong di WA, tolong pengajian hari Minggu pengajian bulanan itu ditiadakan dengan alasan kami ingin banyak bicara dengan anak kami. Kami cuma sedih, kok ada orang tua yang seperti ini gitu loh. Ya tolong. Dan yang saya sedih kadang-kadang yang ngomong begini yang nggak pernah datang gitu loh. Yang nggak pernah datang. Bapak Ibu ya, tolong saya minta. Nah, mudah-mudahan saya nggak banyak bicara. Ada yang saya harus informasikan mungkin 5 menit. Allah berfirman, ya, tolong. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam, wahai orang beriman. Artinya berislamlah engkau hai orang beriman secara kafah, secara utuh, secara komprehensif. Apa yang dimaksud dengan beriman, berislam secara utuh, secara menyeluruh dan secara komprehensif? Ada tiga hal yang menjadi rumusannya. Tolong diingat. 1. Seorang muslim itu harus menjadikan iman landasan hidupnya 24 jam. Itu 1 Bang. Artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh setiap muslim dimanapun dia berada, dari dia bangun tidur, di pasarkah dia sebagai pedagang, di kantorkah dia sebagai sedang bekerja, sebagai pengusaha, entrepreneur, pengusaha, atau sebagai petani, pedagang, aparat penegak hukum, bahkan sebagai pemimpin dan politisi,
Kalau dia ingin menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang utuh, mutlak adanya, seorang muslim itu harus menjadikan iman landasan kehidupannya. Dari mana? Sampai kapan? Dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu mutlak, Pak. Ya. Itu mutlak, iman harus jadi landasan hidup. Tapi apa yang terjadi pada saat ini? Dimasukkan kepada orang Islam ini pemikiran-pemikiran yang merusak. Dimasukkan kepada orang Islam ini pemikiran-pemikiran yang memisahkan umat ini dari agamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Saya kasih contoh. Ini pemikiran, contohnya namanya pemikiran ajaran sekularisme. Oh, agama tuh urusan pribadi, iman tuh urusan pribadi. Ini pasar, Bu. Ini kita lagi dagang. Ini kita lagi bisnis. Di pasar nggak usah ngomongin agama. Lagi bisnis, lagi dagang nggak usah ngomongin iman. Karena iman tuh urusan pribadi. Bisnis ya bisnis, dagang ya dagang, agama ya agama. Jangan campur adukkan antara agama dengan bisnis. Betul? Betul? Gak boleh mencampur adukkan antara agama dengan bisnis. Betul? Salah. Dan ini yang mengakibatkan umat ini hancur. Oh, ini urusan politik. Ini urusan politik, bukan urusan agama, bukan urusan iman. Iman ya iman, dan iman tuh urusan pribadi. Politik ya politik. Jangan campur adukkan antara agama atau iman dengan politik. Apalagi politik itu kotor. Maaf, yang kotor itu bukan politiknya. Yang kotor adalah pelaku politiknya. Kenapa kotor? Karena dalam berpolitik iman dilemparkan dan iman tidak jadi landasan berpolitiknya. Jelas? Kalau politik itu kotor, saya sampaikan bukan cuma di sini, Pak. Kalau politik itu kotor, hei Menteri Pendidikan, ya Menteri Pendidikan, hei Presiden, tolong kalau politik itu kotor, tutup semua fakultas-fakultas ilmu politik. Kenapa? Kalau politik itu kotor, berarti mahasiswa diajarin untuk menjadi orang kotor, diajarin untuk menjadi orang yang menghalalkan segala macam cara. Kalau politik itu kotor, tutup semua fakultas-fakultas ilmu politik. Paham? Jadi yang kotor siapa? Pelaku politiknya. Yang kotor siapa? Politisinya. Dalam Islam, jangankan berbisnis, jangankan berpolitik, ya, maaf, ke WC aja dalam Islam itu ada aturannya. Masukkan, ya, sebelum masuk WC berdoa, dahulukan kaki kiri, jangan kaki kanan. Kalau keluar WC, dahulukan kaki kanan. Di WC pun ada aturannya. Kalau WC itu buang air kecil dan buang air besar, usahakan jangan menghadap kiblat. Itu Islam. Subhanallah. Ya, ini saya cuma kasih contoh, Pak. Semua hukum Islam itu pasti adalah untuk kesejahteraan dan ras dan bukti cintanya Allah kepada manusia. Saya kasih contoh. Kenapa dalam Islam masuk WC pun didahulukan kaki kiri? Ternyata para peneliti mengatakan kalau kita dahulukan kaki kanan masuk WC, WC itu biasanya kamar mandi itu biasanya basah, licin, bekas sabun kadang-kadang. Kalau kita dahulukan kaki kanan, kepleset, fatal akibatnya. Kenapa? Karena kaki kiri dalam menahan tubuh tidak sekuat kaki kanan. Jadi kalau kaki kiri yang didahulukan masuk WC, maaf, seandainya kepleset,
kebetulan di situ licin, mungkin bekas sabun, seandainya pun jatuh tidak sefatal kalau kaki kanan yang dahulu. Kenapa? Karena pertahanan kaki kanan jauh lebih kuat daripada kaki kiri. Banyak Pak kalau kita kaji. Makanya dalam Islam itu ada yang disebut dengan kajian maqasidus syariah. Ya, jelas Pak? Oke, jadi jadikan iman landasan hidup. Yang kedua, kalau ingin menjadi muslim kafah, jangan keluar dari syariat. Artinya syariat apa? The way of life, tata cara kehidupan yang harus dilalui oleh setiap orang beriman. Berdagang silahkan, berbisnis silahkan, tapi berdagang dan berbisnis yang gak keluar dari tuntunan syariat. Silakan bergaul Anda dengan siapapun, silahkan. Bahkan kata Allah, fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika sholat sudah dilaksanakan, menyebar engkau di permukaan bumi ini, cari semua rezeki Allah. Silahkan berbisnis apapun, silahkan dagang apapun, silahkan. Tapi cara bisnisnya, apa yang dijual jangan keluar dari tuntunan syariat. Bergaul dengan siapapun silahkan, tapi bergaul Anda dengan siapapun, tolong pergaulan yang tidak keluar dari tuntunan syariat. Jelas Pak? Jadi yang pertama apa tadi? Iman jadikan landasan kehidupan, syariat jadikan tata cara kehidupan. Yang ketiga, kalau ingin menjadi seorang muslim kafah, ya, jadikan akhlak karimah, akhlak mulia, pakaian kehidupan kita. Kita memakai akhlak dalam berbisnis, kita memakai akhlak dalam berpolitik, kita memakai akhlak dalam bergaul. Namun Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dalam kita berislam secara kafah, kita akan menghadapi tantangan. Apa itu? Langkah-langkah setan, ajaran setan yang selalu menggoda kita. Insya Allah kalau kita menjadi seorang muslim yang kafah, kemudian kita mampu melawan langkah-langkah setan yang selalu menggoda kita, Allah katakan insya Allah mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Tepat jam 11, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.